Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Aryani dari kelas C S1 Keperawatan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang retardasi mental pada anak. Yang pertama yaitu definisi retardasi mental. Retardasi mental ini adalah gangguan yang ditandai oleh fungsi intelektual yang berfungsi secara bermakna di bawah rata-rata IQ kira-kira 70 atau lebih rendah. Ini itu bermula sebelum usia 18 tahun. Tanda tanyanya itu disertai dengan defisit atau fungsi adaptif. Kemampuan individu tersebut secara efektif menghadapi kebutuhan untuk berdikari yang dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Kemudian etiologi retardasi mental. Penyebab dari retardasi mental ini secara garis besar penyebabnya adalah penyebab biologis dan penyebab psikososial. Yang pertama, penyebab retardasi mental pada fase postnatal adalah infeksi, trauma, malnutrisi, intoksikasi, dan kejang yang dapat menyebabkan kerusakan otak yang pada akhirnya menimbulkan retardasi mental. Berarti bisa disimpulkan bahwa retardasi mental ini bisa terjadi pada saat postnatal. Itu disebabkan karena infeksi. Kemudian itu penyebab psikososialnya itu kemiskinan, keluarga yang tidak harmonis, interaksi anak dengan pengasuh yang tidak baik, dan penelantaran anak. Next, untuk manifestasi klinis retardasi mental sendiri itu adalah sering berputar, duduk berdiri, merangkak, atau terlambat berjalan, memiliki gangguan dalam berbicara atau sering telat dalam berbicara, lamban dalam mempelajari suatu hal yang sederhana seperti berpakaian, membersihkan diri, dan makan, kesulitan mengingat barang, gangguan perilaku seperti tantrum. Jadi, ibu-ibu sekalian bisa diamati saat bayi itu mulai bertumbuh dan berkembang, apakah ada keterlambatan dalam berjalan, atau ada gangguan dalam bicara, atau lambat dalam berbicara. Bisa ibu-ibu sekalian bisa memeriksakan ke dokter sebelum terjadi retardasi mental yang lebih parah. Next, selanjutnya, komplikasi retardasi mental. Komplikasi yang dialami oleh pasien dengan retardasi mental pada awalnya adalah kesulitan dalam interaksi sosial dan belajar di sekolah. Selanjutnya, itu sering kali muncul komplikasi psikopatologi berupa psikosos, depresi, gangguan cemas, epilepsi, dan skizofrenia. Jadi, komplikasi pada retardasi mental pada anak itu sering itu karena interaksi sosial, seperti belum terbiasa dengan suasana sekolah, kemudian karena terlalu cemas, kemudian karena tekanan batin dan bisa menyebabkan depresi, itu juga bisa menyebabkan retardasi mental. Jadi usahakan kesehatan mental anak Anda itu terjaga. Kesehatan mental anak itu jadikan priority. Next, untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada pemeriksaan USG atau mengetahui ada tindakan kelainan cerebral dan jejas pada anak bayi yang ubun-ubunnya masih belum tertutup dengan sempurna, dan pemeriksaan analisis kromosom dan DNA. Deteksi dini ini untuk mengetahui adanya kelainan spesifik yang dapat menyebabkan retardasi mental seperti Down syndrome juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan serum alpha-fetoprotein atau AFP, human chorionic gonadotropin atau HSG, dan estriol. Jadi itu kita bisa untuk memeriksa dengan pemeriksaan USG, dengan pemeriksaan DNA, seperti itu. Next, untuk penata laksanaannya,
penata laksanaan dengan kasus ini tuh bersifat multidimensi dan sangat individual. Pertama itu perawatan umumnya pertama itu meningkatkan kesehatan dengan memberikan gizi yang baik, mengajarkan cara hidup yang sehat. Kemudian memberikan perlindungan terhadap penyakit atau imunisasi. Kemudian mendeteksi penyakit sedini mungkin. Jadi jika ada kemungkinan ada anak putra-putri Anda memiliki penyakit itu segera diperiksakan, entah penyakit mental atau penyakit fisik. Kemudian itu ada terapi medikamentosa, pemberian neurotoprotik seperti vitamin itu masih kontroversial. Kemudian itu ada pemberian psikotropik diberikan jika ditemukan komorbiditas spesifik. Next. Untuk diagnosa keperawatan retardasi mental ini saya ambilnya itu defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan psikologis retardasi mental. Kenapa saya ambil ini? Karena jika anak-anak terganggu retardasi mental, gangguan retardasi mental ini dia mengalami lamban perkembangan atau pertumbuhan seperti lamban berjalan, lamban berbicara, sehingga itu kayak sangat lamban dalam mencerna seperti tindakan-tindakan yang sepele yang diajarkan ibunya itu juga bisa lamban. Jadi seperti defisit perawatan diri ini kita putra-putri yang terkena retardasi mental ini masih hampir sepenuhnya ketergantungan total kepada orang tuanya. Maka dari itu saya mengambil diagnosa keperawatan retardasi mental ini yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan psikologis retardasi mental. Next, untuk intervensinya itu bantuan perawatan diri, kebersihan, bantuan perawatan diri berdandan, bantuan perawatan diri pemberian makan dengan kriteria hasil makan, mandi, dan kebersihan mulut. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.